Hai, saya Afu. Balik lagi di channelnya Gupi Perspektif. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya baik-baik aja. Kali ini kita akan membahas kayak suatu masalah yang sering dialami oleh para breeder atau hobi ikan hias khususnya guppy. Terutama mereka-mereka yang piara ikan ini sudah termasuk ya lumayan lama lah ya. Pada satu titik, breeder atau pecinta ikan gupi akan dihadapkan pada satu pertanyaan, yaitu apakah saya piara terlalu banyak strain atau jenis ikan gupi, atau akuarium saya yang saat ini sudah tidak mencukupi atau akuariumnya nggak cukup banyak. Nah, gimana dengan teman-teman? Pernah nggak kira-kira menjumpai atau dalam hati atau dalam pikiran mendengar pertanyaan seperti ini? Kalau saya ditanya untuk ini sih, saya lebih pilih yang nomor 2 ya. Piara ikan gupi itu bagi saya nggak ada habisnya. Ya ibaratnya orang yang lagi haus dikasih minum air laut gitu loh. Bukannya dia merasa hausnya hilang atau puas gitu, malah dia menjadi semakin haus. Haus bukan berarti di sini rakus ya. Ya, kita juga harus tahu batas kita sendiri. Misalnya tempatnya terbatas atau waktunya yang terbatas. Maka perlu bagi teman-teman yang menghadapi masalah seperti ini untuk pintar mengatur dengan cermat dan dengan tepat akuarium dan tempat-tempat piara apa aja ikan gupi itu yang bisa dimanfaatkan atau dipakai. Ikan atau jenis yang sudah stabil ya bisa kita jatah atau kita cuman siapkan 2 sampai dengan 5 akuarium. Khusus untuk betina yang mau melahirkan bisa juga kita pakai ember cat atau wadah-wadah kecil lah. Jadi untuk menghemat pemakaian akuarium itu. Jadi semua tempat-tempat atau wadah-wadah bisa kita manfaatkan. Bisa juga kita perketat seleksi ya. Usahakan seleksi itu sering dan teratur gitu. Terus kalau misalnya kalian merasa sayang untuk membuang atau menjual ikan-ikan yang belum stabil atau yang enggak sesuai dengan standar tadi, ya teman-teman bisa menyediakan satu akuarium khusus, misalnya akuarium yang besar. Di sana dijadikan kayak tempat penampungan semua ikan yang enggak sesuai standar tadi, dikumpulin jadi satu. Saya sendiri juga melakukan seperti itu, suka mengumpulkan mereka di dalam satu akuarium besar. Ya, dimana nanti suatu saat mungkin kalau kita melihat ada ikan yang tiba-tiba berubah di sana menjadi bagus atau sesuai atau punya sesuatu yang lain dari yang biasanya atau ikan-ikan lainnya, mungkin kita bisa mengambil lagi. Tapi kalau memang nggak ada dan tidak sesuai ya lebih baik sih dijual aja, jadi tidak memakan tempat. Ingat ya, semakin banyak jenis atau strain yang kita piara itu semakin butuh penanganan selain butuh tempat yang banyak tadi ya. Misalnya jenis A itu perlu dirawat secara khusus, atau jenis B itu mungkin suka makan anakannya jadi harus dipisah waktu mau melahirkan, atau jenis C yang mungkin susah untuk dijual karena pasar mungkin kurang tertarik, atau jenisnya mungkin selera orang kan lain-lain ya, ada yang suka A, ada yang suka B, ada yang suka C, jadi repot juga ya kalau kita berharap bisa atau mau piara semuanya, ya otomatis butuh sangat banyak tempat. Jadi jangan sampai Anda kehilangan fokus. Kalau memutuskan untuk piara banyak jenis, ya pastikan juga ya kalian itu harus bisa membagi perhatian yang sama buat tiap jenis ikan itu. Jangan lupa juga perhatian buat keluarga bagi yang sudah berkeluarga.
Dan perhatian buat yang lawan jenisnya, buat yang masih jomblo. Jadi ya teman-teman pintar-pintar aja atur, ya atur waktunya, atur tempatnya, atur ikannya, jenis-jenis apa aja yang perlu dipiara, yang mana yang perlu dibanyakin, yang mana yang perlu dikurangin, yang mana yang harus ditambah lagi. Kalau saya sendiri sih misalnya untuk jenis yang sudah stabil ya, atau yang sudah biasa, yang umum, yang bisa kita dapatkan di mana aja, ya sebisa mungkin ya dikurangin aja. Jadi yang saya butuh aja misalnya untuk dijadikan bahan buat silangan berikutnya, atau memang dia ikannya benar-benar bagus atau butuh diimprove lagi, ya itu yang biasanya saya pertahankan. Kalau misalnya dia sudah mulai stabil, ya paling 2 akuarium atau 3 akuarium udah cukup lah, ya sekedar buat stok aja ya. Jadi jangan sampai ikan itu kehabisan. Kalaupun untuk jenis-jenis umum ya, kalaupun habis ya toh masih banyak teman-teman atau breeder lain yang punya, jadi kita tidak takut untuk kehilangan jenis-jenis itu. Jadi gimana teman-teman, kira-kira sudah punya gambaran untuk piara ikan gupi, nambah jenisnya atau nambah akuariumnya lagi semakin banyak? Ya apapun yang teman-teman putuskan itu, ya baiknya ya dipikirkan matang-matang ya, baik-baik untuk kedepannya, biar nantinya setelah berjalan itu gak ada kayak penyesalan atau mundur lagi, atau harus kayak meriset ulang lagi dan sebagainya dan sebagainya. Setiap orang kan punya waktu yang sama, masing-masing udah dikasih dari sananya 24 jam dalam sehari. Jadi teman-teman ya pintar-pintar aja memanfaatkan waktu 24 jam itu. Apakah semuanya dipakai buat mengurusi ikan-ikan ini, atau berapa jam kita alokasikan khusus buat ikan-ikan ini, gimana caranya dan lain sebagainya. Ya semuanya pasti punya cara untuk mengaturnya. Berapa akuarium yang teman-teman punya? Misalnya kalau cuman 10, ya waktunya mungkin cuman sedikit untuk mengurusinya. Kalau 100 ya berarti bertambah. Kalau 1000 ya gimana? Apakah harus menyewa teman atau menyewa karyawan untuk mengurusinya, atau gimana caranya? Ya tinggal diatur aja. Untuk teman-teman ya silakan tulis di kolom komentar ya, di rumah udah punya berapa akuarium, terus sudah berapa jenis ikan gupi yang teman-teman punya. Terus menurut teman-teman sendiri, berapa jumlah akuarium dan jenis ikan gupi yang ideal menurut teman-teman? Bagi yang suka ikut lomba, atau bagi yang khusus hobi, atau bagi yang suka silang menyilang. Mungkin jumlah akuarium sama jumlah jenis ikan yang dimiliki atau yang ideal yang pengen dipunya itu berbeda-beda. Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar ya, kita saling berbagi perspektif biar teman-teman semua juga tahu. Kalau menurut kata hati sih, manusia memang nggak ada puasnya kan, selalu merasa kurang, maunya nambah terus dan terus lagi. Ya mungkin bisa membeli beberapa jenis ikan gupi, terus ya itu dulu kita banyakin, kita piara dulu, kita kembangkan dulu. Nanti kalau misalnya memang membutuhkan jenis lain, teman-teman bisa mendapatkan itu dengan menjual ikan gupi yang sudah dipunyai, atau mungkin juga bisa tukar dengan teman-teman yang lain, atau juga mungkin teman-teman bisa berkreasi ya, menyilangkan
jenis-jenis gupi yang teman-teman sudah punya, misalnya punya jenis A, jenis B, jenis C, terus disilang-silang sendiri untuk menghasilkan jenis-jenis gupi yang lain. Apapun itu caranya ya, sebenarnya ya semua bener aja sih. Yang penting gimana teman-teman bisa merawat semua ikan gupi itu supaya bisa beranak, misalnya menghasilkan keturunannya, terus dirawat, terus diseleksi hingga menghasilkan keturunan yang bagus. Apapun itu ya kreatif lah, pokoknya temukan gayamu, terus ciptakan kreasi ikan-ikan gupi yang menarik. Ya contohnya bisa teman-teman lihat di sini. Ini mungkin salah satu hasil, boleh dibilang ya silangan yang masih belum jadi ya. Jantanannya dari Antler Red Chest kalau nggak salah ya. Terus kita silang dengan albinonya Japan Blue Mosaic yang albino. Sedangkan ini juga kelihatannya seperti HB pastel, tapi ini juga sebenarnya udah kesilang antara HB pastel dengan HB blue. Sementara kalau diperhatikan baik-baik itu warna birunya itu agak memudar dan bukan warna pastel. Kalau ini kan teman-teman udah pasti tahu ya, Blue Moscow seperti biasa. Kita kalau di tempat saya sih ya dibiarkan seperti ini. Mereka indukan yang betina juga dibiarkan untuk beranak tetap di sana. Paling ya kita seleksi, misalnya cacat ataupun kualitasnya kurang bagus, ya itu aja yang kita ambil dan kita singkirkan. Selainnya ya dibiarkan aja. Ini juga bisa dibilang salah satu kreasi dari Japan Blue Blue Tail, silangan dari Japan Blue yang waktu itu sempat kita bahas atau bikin konten satu video khusus untuk Japan Blue ini. Kalau ini sekilas memang dilihat seperti Blue Topaz, tapi kalau teman-teman perhatikan dengan baik, sebenarnya di badannya ini dia tidak bening atau transparan seperti Blue Topaz. Badannya ini lebih ada warnanya. Ya, ini sebenarnya adalah albinonya HB Blue. Makanya badannya itu kelihatannya tidak transparan seperti Blue Topaz. Semuanya ini ya hasil silangan. Jadi teman-teman kalau punya waktu, teman-teman punya tempat, punya ikan jenis-jenis apa, bisa mulai mencoba untuk menyilangkan seperti jenis ini. Blue Star mungkin bagi teman-teman udah biasa, tapi dari ikan ini kita bisa mencoba untuk menyilangkan untuk bisa mendapatkan lagi jenis-jenis baru. Misalnya kita rubah bentuk ekornya, pedang bawahnya itu bisa kita panjangin, atau kita ubah jadi double sword atau jadi top sword, atau mungkin juga kita ubah ekornya jadi bulat, short tail atau round tail, atau bahkan juga kita bisa bikin dia menjadi ekor delta. Ya namanya kreasi ikan gupi itu nggak ada batasnya ya. Jadi apapun mungkin bisa kita wujudkan asal kita punya keinginan, kemampuan, kemauan. Kita tinggal menyisihkan waktu kita sedikit, kita tinggal menyiapkan tempatnya, terus kita rawat, kita perhatikan setiap hari, dan suatu saat ikan-ikan ini akan memberikan hasil yang menarik buat kita. Jadi jangan pernah berhenti untuk mencoba, jangan pernah berhenti untuk berusaha, selalu untuk membuat atau menciptakan jenis-jenis ikan gupi yang baru. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Salam gupi perspektif.